Sahabat yang terkasih, saat ini kami melakukan perjalanan bersama dengan Monsinyur Hilarion Datus Lega, Uskup Keuskupan Manokwari Sorong. Perjalanan dari kota Sorong akan menuju ke Paroki Santo Yosef Senopi dengan melalui Ayawasi, Kabupaten Maibrat. Perjalanan yang kami lalui saat ini akan menempuh kurang lebih sejauh 300 km dan kami menggunakan kendaraan roda 4. Perjalanan terkadang kami menembus curah hujan yang cukup lebat dan di sekitar kiri kanan kami harus melewati hutan-hutan yang lebat dan kadang juga ranting-ranting yang sudah patah ada di tengah-tengah jalan. Sesudah melalui perjalanan 240 km, kami melewati wilayah Ayawasi dan saat ini kami telah mulai memasuki wilayah yang cukup tinggi yang biasa orang mengenalnya dengan Gunung Betik Bintang. Gunung Betik Bintang ini terletak di 259 km dari titik nol kota Sorong dan dengan ketinggian 1012 meter di atas permukaan laut. Sahabat bisa melihat keadaan dan kondisi keindahan dari Gunung Betik Bintang. Ini adalah merupakan tempat tertinggi di Jalan Trans Papua Barat yang menghubungkan Sorong dan Manokwari. Kita bisa melihat di pinggir kiri kanan hamparan pegunungan dan juga melihat awan-awan di bawah kami saat ini. Dan kami pun harus ekstra hati-hati karena terkadang di beberapa tempat kami harus melewati wilayah yang kiri dan kanannya jurang. Kami juga harus melewati belahan-belahan gunung yang telah diatur, yang telah ditata supaya menghindarkan dari jurang-jurang yang dalam di sisi kiri kanannya. Sahabat, inilah keindahan dari alam tanah Papua, secara khusus di Pegunungan Betik Bintang di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat ini kami masih berada di wilayah perjalanan dari Gunung Betik Bintang, dan kalau kita melihat dari bawah lekukan-lekukan jalan sampai di atas bukit, seakan-akan kita berada di punggung Pegunungan Betik Bintang. Jalan yang kadang-kadang curam, tetapi puji Tuhan bahwa jalan ini membantu masyarakat terhubung dari satu wilayah ke wilayah yang lain yang dulu hanya bisa ditempuh melalui transportasi udara. Nah, sahabat, lihat di kiri kanan kami keindahan alam yang sangat luas, dan ini adalah merupakan salah satu destinasi wisata pegunungan di wilayah Kabupaten Maibrat. Untuk menempuh ke tempat ini bisa menggunakan jalan darat, tetapi juga bisa menggunakan transportasi udara yang bisa turun di lapang Bandara Perintis Ayawasi ataupun di Bandara Ayamaru. Bapak Uskup bersama kami cukup menikmati perjalanan ini, walaupun perjalanan cukup jauh dan melelahkan, tapi seakan-akan kami disegarkan dengan pemandangan alam ciptaan karya Tuhan yang luar biasa ini. Dan inilah saudara-saudari keindahan dari alam tanah Papua teristimewa di Kabupaten Maibrat yang biasa dikenal dengan Gunung Betik Bintang.
Sesudah melewati puncak dari Gunung Betik Bintang, kami pun menyusuri dataran jalan turun dengan penuh kabut, penuh awan, dan kami mulai memasuki wilayah yang cukup sulit, yaitu kami harus menerjang jalan-jalan yang penuh dengan longsoran. Apalagi perjalanan kami saat ini adalah perjalanan di musim curah hujan yang cukup tinggi. Karena saat ini baru selesai hujan yang cukup deras, karena kami juga mengalami perjalanan dari Sorong ke Ayawasi dengan curah hujan yang cukup deras, dan juga melewati Ayawasi pun kami masih menemukan hujan. Dan saat ini kami melewati salah satu jembatan-jembatan yang membentang di atas Sungai Kamundan. Ini adalah salah satu Sungai Kamundan yang cukup dalam dan lebar dengan arus yang cukup deras. Saat ini kami memasuki satu wilayah yang sepertinya baru longsor. Aliran derasnya air hujan juga menggenangi jalanan. Terpaksa kami harus menghentikan kendaraan kami, dan kami harus turun untuk memeriksa kondisi jalan yang akan kami lalui. Apakah kira-kira kami bisa melewatinya atau tidak. Bukan hanya Pak Dedi yang membawa mobil kami, tetapi Bapak Uskup juga terpaksa harus turun untuk memastikan apakah jalan ini masih bisa kita lewati. Karena di kiri jalan ini juga terdapat longsoran yang cukup dalam, dan di bawah dari jalan ini adalah aliran Sungai Kamundan yang cukup deras. Macam baru dibongkar kah? Atau longsor? Derasnya hujan membuat sungai ini juga terairi air, yang membuat kondisi jalan juga semakin kurang bagus. Bapak Uskup memastikan apakah jalan ini juga bisa dilewati, karena ini kelihatannya longsor, tetapi puji Tuhan nampaknya bahwa jalan ini juga baru saja digusur oleh alat berat sehingga memungkinkan kendaraan untuk melewatinya. Inilah kondisi alam jalan antara Trans Papua Barat yang menghubungkan Sorong dan Manokwari. Saat ini bersama dengan Bapak Uskup, Uskupan Manokwari Sorong, yang akan menuju ke Paroki Santo Yosep Senopi untuk melakukan pemberkatan gereja di wilayah tersebut. Setelah memastikan bahwa jalan bisa dilewati, maka Pak Dedi pun menerjang tanah longsor, dan puji Tuhan kami pun bisa melewati wilayah tersebut. Sahabat-sahabat yang terkasih, inilah situasi, kondisi, keadaan alam Papua yang memang puji Tuhan telah terbuka, namun banyak jalan yang juga tempat wilayah kegembelaan Bapak Uskup, karya pastoral kami juga dalam kondisi yang cukup sulit. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju wilayah Senopi. Namun dalam perjalanan ini kami melihat banyak longsoran-longsoran yang baru saja longsor di sekitar kiri kanan jalan yang kami lalui.
Dan sesudah 1 jam lebih perjalanan, kami pada akhirnya menemukan satu longsoran yang cukup berat. Ini saudara, kondisi jalan, badan jalan sudah longsor, dan ini adalah Sungai Kamundan, dan longsoran ini rupanya cukup berat karena ketebalan lumpurnya cukup tebal. Dan Bapak Uskup memeriksa untuk perjalanan jauh di sana. Bapak Uskup sedang memeriksa lagi keadaan kondisi jalan di depannya, apakah kira-kira bisa tetap melanjutkan. Dan kami memutuskan untuk longsoran ini kami tidak bisa melewatinya, dan kami menunggu Pastor Felix yang akan mengikuti perjalanan kami. Dan setelah Pastor Felix tiba kurang lebih 1 jam kemudian, mobil Pastor Felix yang notabene menggunakan mobil ambulans dari klinik OSF mencoba untuk membuat jalan. Kira-kira apakah bisa melewati longsoran ini atau tidak. Namun sahabat-sahabat sekalian, kita lihat mobil ambulans dari klinik OSF ini mengalami kesulitan. Bahkan setelah 3 meter melewati, mobil sangat miring ke arah jurang, dan kami memutuskan untuk tidak melanjutkan. Akhirnya kami coba untuk dorong kembali, tarik kembali agar kembali keluar dari tempat yang sangat berbahaya ini. Kami tidak bisa melanjutkan perjalanan karena ini amat sangat berat, apalagi kondisi semakin gelap. Dan pada waktu itu Bapak Uskup dalam diskusinya memutuskan untuk kami kembali ke Ayawasi. Namun sebelum sampai Ayawasi, kami singgah di sebuah camp di mana di situ ada alat berat dan juga para pekerja yang merawat jalan Trans Papua Barat. Dan dalam diskusi tersebut ternyata para pengawas yang melihat bahwa perjalanan Bapak Uskup ke Senopi dan besok akan memberkati gedung gereja, mereka memutuskan malam itu juga untuk membantu Bapak Uskup. Maka mereka berjalan alat berat 2 km ke tempat longsoran dan membantu kami untuk membuka tanah longsoran sehingga kami bisa melewatinya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, inilah perjalanan kami sesudah melewati longsoran, dan kami menjalankan perjalanan kurang lebih 2 jam lagi untuk sampai ke Senopi di tengah malam. Dan kami tiba di paroki Santo Yosef Senopi kurang lebih pukul 23.15 waktu Indonesia Timur. Nah, sahabat-sahabat sekalian, inilah sekedar cerita perjalanan dari kegembalaan dari Bapak Uskup kami, Monsinyur Larindatus Lega, dan wilayah pastoral kami di wilayah Keuskupan Manokwari Sorong. Tuhan memberkati. Ave Maria.